Welcome back guys to my channel podcast. Kali ini audiobook melanjutkan sebuah biografi lengkap dari Sigmund Freud yang disusun oleh Ernest Jones. Kita lanjutkan pada halaman 81 pada baris kedua. Pada 1 Januari 1884, Freud memasuki divisi baru di rumah sakit yang nama divisinya panjang pengucapannya. Departemennya bernama Nervenabteilung atau artinya penyakit-penyakit saraf. Tapi seringkali tidak ada kasus penyakit saraf di sana. Ketika akhirnya pasien-pasien berpenyakit saraf mulai berdatangan, sang superintendent Franz Kuhls yang sudah tidak tertarik lagi dengan kasus-kasus seperti itu, melakukan segala cara agar mereka dapat keluar dari rumah sakit secepatnya. Tapi rupanya terdapat semacam konspirasi di antara para dokter untuk membawa mereka kembali. Sang superintendent sepertinya hanya tertarik pada pengetatan biaya operasional saja, sehingga para pasien dibiarkan kelaparan dan hanya obat-obatan yang paling murah yang tersedia. Obat-obatan baru tidak diuji coba terlebih dahulu karena harganya mahal. Dengan satu ketentuan seperti itu, para dokter yang lebih muda akhirnya menjadi lebih banyak menganggur. Dan bahkan Scholes mencampuri setiap penelitian yang mereka lakukan. Freud pun berontak dengan kondisi bangsal yang seperti ini. Bangsal yang tak pernah dibersihkan. Jadi ketika ada yang namanya pembersihan berkala, maka itu berarti siap-siap akan ada awan debu yang berterbangan menyesakkan. Tidak ada gas yang dipasang di rumah sakit, dan selepas senja para pasien harus terbaring sabar di kegelapan. Para dokter pun juga pasrah dengan kondisi yang seperti ini. Bahkan ketika ada operasi darurat yang harus dilakukan pada malam hari, maka tetap akan dilakukan, meski hanya dengan bantuan lentera. Freud tetap bekerja selama 6 bulan selanjutnya, menghabiskan 2 jam sehari, dan di antara 2 jam kerja tersebut lebih suka berada di laboratorium. Tapi pada bulan Juli terjadi sesuatu yang menarik. 3 hari sebelum dia merencanakan liburan di Wandsbek, ada berita yang menyatakan bahwa pemerintahan Montenegro mengirim permintaan darurat untuk beberapa dokter Austria guna membantu mengontrol perbatasan, di mana terdapat ancaman penyebaran penyakit kolera. Kekhawatiran Freud bersama kolega sekundarisnya Moritz Ullmann dan Joseph Pollack, terjadi pertanyaan mengenai siapa yang akan dikirim ke sana, akhirnya terjawab. Freud lah yang harus berangkat, karena dialah satu-satunya dokter yang tersisa di departemen. Kepalanya, Scholes, telah pergi menghabiskan liburannya selama 2 bulan lebih dulu. Awalnya, Freud ingin untuk mundur bersama-sama dari rumah sakit, memprosesnya di Wandsbek, dan kemudian coba untuk menjadi dokter umum di sebuah tempat. Tapi setelah merefleksikannya lebih tenang dan diberikan saran halus teman-temannya Fletch dan Breuer, maka akhirnya Freud memutuskan untuk tetap tinggal. Dua dokter junior ditugaskan untuk bekerja di bawah perintahnya, dan Freud sendiri kini bertanggung jawab sebagai superintendent, meloncat 2 pada jenjang karir. Ketika Martha memintanya untuk menjelaskan signifikansinya, dia hanya menjawab pendek. Itu berarti direktur rumah sakit mempersilahkanmu duduk untuk kehadiranmu. Dia memasuki posisi barunya pada tanggal 15 Juli dan menjabatnya selama 6 pekan, di mana gaji terakhirnya meningkat sekitar 45 gulden. Dia kini sekarang bertanggung jawab atas 106 pasien dengan 10 perawat, 2 sekundars, dan 1 aspiran. Aspirannya adalah Dr. Steinberger, yang juga dulunya pengagum Martha,
dan memberikan ucapan selamat kepada Freud atas keberhasilannya meminang Martha. Freud sungguh-sungguh menikmati pengalaman-pengalaman ini, meski terkadang dia mengeluh. Memimpin itu ternyata sulit juga. Dia juga mengatakan secara profesional, dalam bulan-bulan ini aku sungguh-sungguh menjadi dokter. Pada tanggal 1 September dia menghabiskan gajinya dengan berlibur di Wandsbek. Pada saat kepulangannya, Scholes menyalahkannya karena Freud dianggapnya tidak cukup ekonomis. Tapi segera celaan tersebut lenyap ketika Freud menunjukkan catatan kerja medisnya yang sangat memuaskan. Hubungan antara keduanya semakin meruncing. Kepicikan adalah sebuah perbuatan yang sangat dibenci Freud, dan Freud sama sekali tidak berusaha untuk menyembunyikan ketidaksenangannya tersebut. Sebagaimana yang kita lihat, masalah-masalah baru timbul pada bulan Februari selanjutnya. Freud mengatakan bahwa pada musim semi 1885, dia diangkat sebagai pengajar di neuropatologi berdasarkan oleh tulisan-tulisan medis dan histologisku. Freud kemudian mengincar jabatan sebagai privat dosen. Jabatan ini sangatlah bergengsi di Jerman maupun Austria, tapi tidak dikenal dalam tradisi pendidikan di sekolah-sekolah kedokteran di Amerika maupun Inggris. Seorang privat dosen tidak mempunyai hak untuk menghadiri pertemuan-pertemuan dekanat. Dia pun juga tidak menerima sepeser pun gaji. Tapi seorang privat dosen dipercaya untuk memegang beberapa kelas. Biasanya temanya di luar kurikulum yang ada. Jabatan ini sekali lagi sangatlah bergengsi. Ini adalah sebuah program pengurus universitas untuk memajukan universitasnya dan sangat berkaitan dengan masyarakat luas. Karena seseorang yang menjadi privat dosen akan terbukti kompetensinya. Hanya ada beberapa gelintir orang yang menduduki jabatan ini. Sejak dari awal di bidang kedokteran, Freud telah membayangkan untuk menjadi privat dosen di dalam pikirannya. Apa pentingnya bukanlah reputasi profesionalnya belaka, tapi juga sebagai pemantapan karir medisnya, yang pada gilirannya akan membuat Freud lebih nyaman untuk memutuskan menikah. Pada tahun 1883, dia berharap bahwa metode penodaannya yang telah dia kembangkan akan dapat membuatnya mendapat hadiah. Tapi setahun kemudian bahwa tesisnya tersebut harus berdasar pada penelitian pada anatomi medula. Pada bulan Mei tahun itu juga dia melakukan penelitian tersebut serta berharap dapat mengajukannya pada Natal yang akan datang. Pada bulan Juni, tampaknya dia menyimpang dari rencana semula dengan menerima tawaran untuk menemani seorang pasien psikotik yang harapan hidupnya diperkirakan tinggal 10 bulan. Mungkin semacam kasus kelumpuhan umum. Saat itu, ia akan menerima sekitar 3.000 gulden atau sama dengan 240 pound sterling, yang hal itu berarti dia dapat menikah lebih cepat setahun dari yang dia perkirakan. Hal ini juga berarti Freud akan meninggalkan rumah sakit baik-baik dan berharap akan mendapat kesempatan yang lebih baik di luar sana. Dia tidak ragu lagi dengan pilihannya, selain karena dia memang sudah tak sabar lagi dengan masa pertunangannya yang terlalu lama, dan juga karena dia ingin melanjutkan kerjanya. Dia mendapat uang dengan usaha yang sebenarnya tak boleh ia lakukan. Iya, tidak boleh dilakukan ya. Dan atasannya pun memindah tugaskannya. Maka akhirnya menjadi pertanyaan baginya, apakah dia masih punya peluang untuk menjadi seorang dosen tanpa dia harus menyelesaikan kerja anatomisnya? Maka akhirnya menjadi pertanyaan baginya, apakah dia masih punya peluang untuk menjadi seorang dosen tanpa dia harus menyelesaikan kerja anatomisnya yang sangat dia andalkan untuk meraih jabatan tersebut. Breuer pun masih mau membantunya dan kemudian mendekati dan bicara kepada Nordnagel mengenai masalah tersebut. Nordnagel pun rupanya berempati terhadap Freud dan percaya kalau sebenarnya Freud akan berhasil. Nordnagel menjanjikan akan datang pada pertemuan yang membahas masalah Freud dan berjanji akan membela Freud sekuat tenaganya tanpa peduli sekuat apapun pendapat yang menentangnya. Hal ini sangat melegakan hati Freud. Maka Freud kemudian mengirimkan lamarannya pada tanggal 21 Januari 1885.
Pada pertemuan dekanat pada tanggal 24 Januari, sebuah komite terbentuk. Adapun anggota komite tersebut adalah Maynard, Brooke, dan Nagel. Mereka bertujuan untuk membahas lamaran tersebut dan melaporkan temuan mereka kepada fakultas. Pada tanggal 1 Februari, Brooke mengemukakan pendapatnya secara jelas di hadapan komite. Karya anatomis mikroskopis Dr. Freud telah diterima secara umum. Sejauh ini, mereka telah memeriksa karya tersebut dan siap dikonfirmasi. Aku tahu karyanya dengan baik dan siap untuk membubuhkan tanda tangan persetujuan terhadap lamarannya. Lagi pula, aku bersedia untuk datang pada rapat komite selain hanya karena itu memang dibutuhkan. Nagel sependapat dengan Brooke, dan akhirnya pada tanggal 28 Februari, Brooke melaporkan hasil rapat komite. Ditulis oleh dirinya sendiri dan ditandatangani pula oleh Maynard dan Nagel. Dalam laporannya, Brooke menganalisis secara cermat dan memuji karya histologi Freud dan menutup laporannya dengan rekomendasi berikut ini. Dr. Freud adalah seorang yang terdidik, mempunyai karakter serius dan pendiam, seorang pekerja lapangan jempolan di bidang anatomi saraf, tangkas, mempunyai pandangan jernih, pengetahuan yang komprehensif, seorang ahli deduktif yang berhati-hati, dengan kemampuan tulis yang cukup mengesankan. Temuan-temuannya cukup meyakinkan, gayanya mengajar terbuka dan menarik. Padanya kualitas antara seorang peneliti lapangan yang andal dan seorang pengajar yang cakap telah menyatu, sehingga komite merekomendasikan agar pihak universitas yang terhormat menerima lamarannya guna dites selanjutnya. Pertemuan dekanat menerima rekomendasi ini dengan jumlah suara 21 orang setuju dan 1 menentang. Ini adalah fase yang sangat menentukan, dan berita baik tersebut dikirim lewat telegraf ke pasangan yang bertunangan tersebut. 3 bulan kemudian, Freud menerima panggilan untuk melakukan ujian oral pada tanggal 13 Juni, dan sedikit kebingungan melanda mengenai apa yang akan dikenakannya pada saat itu. Sebuah topi sutra dan sarung tangan putih yang telah dibeli, tapi tetaplah masih bimbang memutuskan apakah nanti akan meminjam pakaian malam yang resmi yang sesuai atau membelinya dengan tidak ada jaminan pasti bagaimana membayarnya. Tapi akhirnya dia memutuskan untuk membelinya. Freud mempunyai 2 orang saingan dalam perebutkan jabatan ini. Freud adalah orang yang pertama masuk ke dalam ruangan di mana terdapat 7 atau 8 orang hebat berada di sana. Dia kemudian ditanyai, pertama oleh Brooke dan kemudian oleh Maynard, mengenai masalah anatomi dan patologi urat saraf tulang belakang, subjek yang benar-benar dikuasai oleh Freud. Freud menjawabnya dengan sangat memuaskan, sehingga bahkan Brooke yang mengantarkannya sampai keluar ruangan mengatakan penampilannya benar-benar sempurna dan untuk menyampaikan salam dari yang lain. Hal ini kemudian segera dikabarkan kepada Martha. Pada tanggal 20 Juni, fakultas memutuskan, tapi kali ini perbandingan suaranya 19-3 untuk memberikan masa percobaan mengajar. Ini adalah penampilan di hadapan publik dan diumumkan dalam surat kabar. Tempatnya ada dalam bangunan kuliah teater di Institut Brooke, di mana aku menyelesaikan kerja pertamaku tanpa antusiasme yang sepadan, dan di mana aku berharap aku menjadi asisten kepala. Apakah ini merupakan sebuah pertanda? Apakah aku diperkenankan untuk kembali menekuni kerja-kerja keilmuan dan teoritis? Apakah kamu percaya pada pertanda-pertanda? Dia telah memilih topik bidang medular otak, dan laporan resmi menyatakan bahwa kuliah tersebut diterima dengan sangat memuaskan. Pada tanggal 18 Juli, fakultas memutuskan untuk menerima Freud sebagai privat dosen. Wah, akhirnya guys, pada neuropatologi. Tapi bahkan formalitas ini belum berakhir. Oh, masih belum. Pada tanggal 8 Agustus, dia diminta untuk melapor ke kantor polisi untuk mengetahui apakah karakternya sesuai dengan kehormatan yang telah diterimanya dan apakah perilakunya di masa lalu tidak tercela. Mengenai hal ini, dia dengan bercanda berkata,
Aku tidak membuka rahasia apapun. Sebulan kemudian pada tanggal 5 September 1885, setelah pertimbangan yang matang, kementerian memutuskan untuk mengesahkan penunjukan Freud. Jadi disahkan tuh tanggal 5 September, guys. 5 September ya. September ceria ya bagi Freud ya. Kementerian memutuskan untuk mengesahkan penunjukan Freud tersebut dan dia akhirnya benar-benar menjadi seorang privat dosen. Freud bekerja di divisi Nervenabteilung. Oh, susah banget nih bacanya. Nervenabteilungnya School selama 14 bulan. Pada akhir Februari 1885, direktur rumah sakit mengatakan kepadanya bahwa kepalanya, Scholes, memintanya untuk memindahkan Freud ke departemen lain. Freud protes ke Scholes, tapi sia-sia. Mereka mempunyai banyak alasan untuk memindahkan Freud. Pada tanggal 1 Maret, Freud masuk ke departemen oftalmologi. Apa ini oftalmologi ya? Meski dia memperoleh kembali ruang kerjanya yang lama, ini berarti saat-saat akhirnya di Nervenabteilung hampir tiba dan pekerjaan terakhirnya dilakukan pada tanggal 6 Maret. Dia menyesali hal ini karena dia telah menikmati baik belajar dan mengajar di sana. Dia lalu melanjutkan kerjanya di departemen oftalmologi, bekerja di sana selama 3 bulan, dan pada tanggal 1 Juni dipindah ke departemen dermatologi. Sehari sebelumnya dia diundang oleh Obersteiner untuk berperilaku sebagai locum tenens. Apa ini? Di sebuah rumah sakit mental swasta yang Obersteiner dirikan. Oh, namanya Obersteiner itu ternyata nama orang, guys. Obersteiner, namanya aneh banget ya. Di Oberdobling. Nama tempatnya Oberdobling apa cuy? Kota tetangga Wina. Dia mendapat izin dari atasannya untuk melakukan hal ini dan mulai bekerja di sana pada tanggal 7 Juni. Dia mendapat gaji dan pondokan. Gajinya sekitar 100 gulden atau 8 pound sterling. Wakil kepala sanatorium adalah Profesor Leidesdorf yang kelak akan banyak membantu Freud. Ini merupakan secara sosial institusi superior dan Freud harus mengenakan topi sutra dan sarung tangan putih untuk mengimbangi hal tersebut. Wow, kayak penyihir, guys. Di antara 60 pasien, terdapat putra Maria Louise. Terdapat putra Maria Louise. Bacanya gimana ya? Maria Louise gitu ya. Salah satu anggota keluarga kerajaan Napoleon. Putranya menderita demensia akut. Wow. Freud suka hidup di sana dan meminta Martha untuk juga suka tinggal di sana jika rencana yang telah mereka susun berjalan kacau. Tapi ketika berada di sana, berita hebat datang. Untuk menjelaskan hal ini, lebih baik kita menoleh sedikit ke belakang. Pada tanggal 3 Maret, Freud mengatakan dalam sebuah surat bahwa dia bermaksud untuk mengajukan beasiswa pasca sarjana stipendium atau istilahnya adalah beasiswa ke luar negeri, guys, di mana kementerian membuka kesempatan bagi kandidat yang berhasil dari Secundariat Junior. Jumlah beasiswa yang diterima sangatlah besar, sekitar 600 gulden atau 48 pound sterling, dan itu berarti harus absen meninggalkan pekerjaan selama 6 bulan. Poin terakhir ini tidaklah begitu memusingkan Freud, karena dia sendiri telah bermaksud untuk berhenti kerja dari rumah sakit, tapi dia merencanakan untuk pergi dari Wina selama 6 bulan. Tidak dijelaskan bagaimana seseorang harus hidup dengan layak di tempat yang sangat jauh dengan jumlah yang hanya sebesar 600 gulden, dan terutama setengah dari jumlah tersebut dibayarkan 2 bulan menjelang masa studinya selesai. Tapi orang seperti Freud tidaklah terhalangi oleh hambatan semacam itu, dan dia segera memutuskan untuk menghubungi Cherchot di Paris jika segalanya memungkinkan. Mengetahui kondisi sosial di sana, di mana peran kardinal sangat pilih kasih, dia tak berharap banyak untuk diterima lamaran beasiswanya. Batas akhir pendaftaran adalah tanggal 1 Mei, dan pertemuan untuk membuat keputusan baru sebulan kemudian. Ini memberi kesempatan kepada para pelamar beberapa minggu untuk mencari dukungan.
Dengan seabrek kegiatannya dan ketidakpastian peluangnya, Freud mempunyai banyak waktu pada dua bulan berikutnya. Temannya, Lustgarten, berhasil mempengaruhi Profesor Ludwig, Primarius of the Abteilung, superintendent departemen guys, yang baru, tempat di mana Freud bekerja. Nordnagel dan Maynard menjanjikan dukungannya, dan Breuer berusaha untuk mendapatkan dukungan dari ahli bedah terkenal Bill Roth. Profesor Leidesdorff, wakil kepala institut di mana Freud berlaku sebagai locum tenens selama 3 minggu dan mencari dukungan dari Paul Gitzer, ahli otologi yang ternama, dan lain-lainnya. Hal ini bagaimanapun mengkhawatirkan Freud, karena dia tahu bahwa Maynard membenci Leidesdorff dan berpotensi akan melemahkan dukungan terhadapnya. Lebih mengkhawatirkan lagi adalah fakta bahwa Brooke, salah satu pendukung terkuatnya, jatuh sakit beberapa minggu sebelum pertemuan diadakan, meski akhirnya dapat sembuh tepat pada waktunya. Pada saat menjelang pemilihan suara, Freud memperkirakan dia hanya akan mendapat 8 suara dari 21 yang direbutkan. Sementara itu masih terdapat 2 kandidat lainnya. Dan salah satunya adalah keponakan dari Profesor Brown, seorang yang sangat berpengaruh pada saat itu. Dan akhirnya Freud sudah memperkirakan dia akan kalah. Sebenarnya masih ada kesempatan jika ada pembagian poll perhitungan, tapi ini tampaknya sia-sia karena kandidat keponakan profesor tersebut menyarankan agar menghitung pula suara yang muda-muda. Pada tanggal 30 Mei, ketika para pengurus fakultas melakukan pertemuan secara lengkap, Freud menulis dengan sedih, "Ini adalah hari di mana seseorang yang lain akan mendapatkan beasiswa." Keesokan harinya, dia mengetahui bahwa belum ada keputusan yang diambil, dan masalah ini akan diserahkan kepada subkomite yang terdiri dari 3 orang, terdiri dari pendukung masing-masing pelamar. Freud menyebut ini sebagai penundaan dari sebuah harapan kosong. 3 minggu berlalu dengan saling melontarkan argumen. Kemudian pada malam sebelum keputusan final diambil, Freud bermimpi bahwa perwakilannya, Brooke, mengatakan padanya bahwa dia tak punya harapan lagi karena terdapat 7 kandidat lagi dengan prospek yang lebih cerah. Karena dia mempunyai 7 saudara laki-laki dan perempuan, maka tentunya tak sulit untuk menjelaskan kenapa Freud bermimpi seperti itu. Freud tak hanya yang paling menjanjikan, tapi juga yang paling diharap, dan setiap penyesalan dari perhitungan skor ini terwakili dalam mimpi ini oleh Brooke yang keras, yang kita tahu bahwa Freud secara implisit mempercayainya. Keesokan harinya, tanggal 20 Juni, dia mengirim sepucuk surat kepada wanita yang paling dekat dengannya, mengabarkan kemenangannya. Wow, dia menang dengan perbandingan 13 melawan 8 suara. Oh, betapa menakjubkannya ini. Aku akan datang membawa uang dan akan tinggal lama, dan aku akan membawakanmu sesuatu yang indah untukmu, dan kemudian pergi ke Paris serta menjadi Savan, atau dalam kata lain Savan itu sarjana ya guys, yang hebat, untuk kemudian kembali ke Wina dengan cahaya yang sangat-sangat besar. Kemudian kita akan segera menikah dan aku akan menyembuhkan para pasien saraf yang tak tersembuhkan, dan kamu akan menjagaku tetap baik, serta kemudian aku akan menciummu hingga kamu merasa gembira dan bahagia, dan kemudian kita akan hidup bahagia selamanya. Ya itulah syarat buat Martha kali ya. Beberapa hari kemudian dia diberitahu bahwa yang membuat kemenangannya adalah campur tangan Brooke yang penuh semangat yang menyebabkan sensasi umum di kalangan panelis. Pada akhir Agustus 1885, Freud meninggalkan rumah sakit dengan baik-baik setelah hidup dan bekerja di sana selama 3 tahun kurang 1 bulan. Ini merupakan akhir dari pengalaman medisnya secara umum. 19 bulan dia habiskan di Paris dan bertekun mempelajari neurologi. Kemudian selama 3 minggu dia mempelajari penyakit-penyakit anak kecil dengan dalam bimbingan Baginski di Berlin, topik yang dia tak pernah dapatkan selama di Wina. Alasan lain untuk melakukannya adalah dia telah menerima tawaran untuk mengelola departemen neurologi di klinik anak-anak Kassowitz. Kerja pentingnya di sana adalah mengenai kelumpuhan masa anak-anak. Kelumpuhan masa anak-anak guys. Untuk menjadi seorang praktisi medis umum yang baik,
Freud membutuhkan lebih banyak pengalaman pada bidang kebidanan dan pembedahan. Tapi dari sisi medis, dia sudah cukup. 3 tahun bertempat tinggal di rumah sakit sebagai dokter cukup berharga bila dibandingkan hanya mendapat selembar ijazah kualifikasi medis. Selama tahun-tahun ini, dia telah melakukan banyak penelitian penting dengan baik dan juga dikenal sebagai seorang dosen di neurologi. Dia berumur 29 ketika berakhir. Lalu tahun 1885 adalah tahun kesuksesan. Dia telah menyelesaikan penelitian pentingnya mengenai medula yang kemudian diterbitkan. Dia telah membuka jalan ke Charcot dan Paris, dan sekarang dia menampilkan dirinya sebagai seorang privat dosen di neuropatologi. Bab 6. Episode kokain antara tahun 1884 sampai 1887. Selama 3 tahun di rumah sakit, Freud selalu berusaha untuk melakukan sesuatu yang akan membuat namanya dikenang, dengan menemukan sesuatu yang penting dan berguna baik dalam bidang pengobatan klinis maupun patologis. Motifnya tidak hanya sekedar ambisi profesional saja, tapi lebih jauh lagi untuk mendapatkan sumber penghidupan yang layak, sehingga membuatnya dapat lebih cepat menikahi gadis yang dicintainya. Dia telah mempunyai banyak ide dalam pencariannya, dan dalam surat-suratnya dia seringkali mengisyaratkan telah menemukan sesuatu yang baru. Sayangnya, kenyataannya tidak ada satupun yang terrealisir, serta dia hanya memberikan pandangan sekilas saja mengenai ide-ide tersebut. Dua di antaranya hampir membawanya ke keberhasilan: metode klorida emas untuk menodai jaringan otot-otot saraf dan penggunaan kokain untuk kepentingan klinis. Sebagaimana yang akan kita lihat, kasus yang terakhir lebih dari sekedar usaha pengobatan yang biasanya, dan membutuhkan satu episode tersendiri untuk membahasnya. Pendapat Freud sendiri mengenai hal itu tercantum sebagai berikut. Aku mungkin akan menoleh ke belakang sedikit dan menjelaskan bahwa itu mungkin akibat pertunanganku yang menyebabkan aku belum terkenal saat itu. Satu hal menarik terjadi pada tahun 1884 ketika aku memperoleh dari Mark sesuatu yang dikenal sebagai kokain alkaloid dan mempelajari reaksinya secara fisiologis. Ketika aku tengah meneliti hal ini, aku mendapat kesempatan untuk mengunjungi tunanganku yang telah 2 tahun kami berpisah. Aku dengan tergesa-gesa menghentikan penyelidikanku dan berkata pada diriku sendiri bahwa kegunaan lebih lanjut dari kokain alkaloid ini akan segera ditemukan. Aku menyarankan pada temanku Konigstein, seorang optalmologis, agar sebaiknya meneliti tentang sejauh mana kelengkapan anestesi kokain dapat digunakan untuk penyakit mata. Ketika aku kembali, aku mengetahui bahwa bukan dia, tapi temanku yang lain, Carl Kohler, sekarang di New York, yang kepadanya aku juga bicara mengenai kokain, telah melakukan percobaan terhadap mata binatang dan mendemonstrasikannya pada Kongres Optalmologi di Heidelberg. Kohler sekarang dianggap sebagai penemu anestesi lokal menggunakan kokain, yang merupakan sangat penting untuk pembedahan kecil. Tapi aku sama sekali tidak menganggap itu kesalahan tunanganku yang telah menginterupsiku. Maksudnya yang telah menginterupsi penelitianku. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ada seseorang yang patut disalahkan, dan banyak bukti yang menunjukkan bahwa Freud menyalahkan dirinya sendiri. Dalam konteks yang lain, Freud menulis, Aku telah mempunyai gambaran di tulisanku bahwa alkaloid kelak dapat digunakan sebagai zat anestesi, tapi rupanya aku belum cukup teliti untuk meneliti hal tersebut lebih lanjut. Bahkan seringkali dalam dialog-dialog dengannya dia menganggap hal ini terjadi karena kemalasannya. Pertama kali kita mengetahui tentang topik kokain ini berasal dari sepucuk surat bertanggal 21 April 1884, di mana dia mengabarkan tentang sebuah proyek terapi dan sebuah harapan. Aku telah membaca mengenai kokain, zat terpenting dari daun koka, yang dulu oleh para Indian dikunyah untuk menghilangkan rasa sakit mereka. Seorang berkebangsaan Jerman telah menggunakannya untuk para tentara,
dan melaporkan adanya peningkatan energi dan kemampuan untuk bertahan. Aku mencobanya untuk penyakit jantung dan juga untuk keletihan saraf, terutama untuk kondisi yang parah setelah pemberian morfium. Dr. Fleitz. Kemudian yang lain sedang mengerjakannya. Mungkin yang lain sedang mengerjakannya, tapi mungkin juga belum ada yang menemukannya. Tapi seharusnya aku mencobanya, dan seseorang jika mau bertekun, pasti dia akan berhasil. Kita tidak membutuhkan semacam keberuntungan untuk dapat berpikir mengenai pembangunan sebuah rumah, tapi juga jangan terlalu yakin untuk dapat berhasil kali ini. Kita tahu, temperamen seseorang peneliti membutuhkan dua hal mendasar. Dia harus optimis dalam melakukan percobaan, tapi juga harus kritis terhadap percobaan itu sendiri. Hmm, berarti itu apa ya? Dualitas ya guys ya.